Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran fikih. Hari ini kita akan membahas lanjutan materi fikih kelas 8 yaitu bab 3 tentang puasa. Atau lebih tepatnya kita akan mempelajari hari ini tentang ketentuan puasa. Tetapi terlebih dahulu marilah kita mengawali pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala lewat doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum menguraikan lebih jauh tentang materi hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari materi ini. Jadi diharapkan peserta didik dapat menganalisis ketentuan puasa untuk membentuk kepribadian yang jujur dan ikhlas dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa empati kepada sesama. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP pada materi ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat memperjelas pengertian puasa dan dalilnya. Yang kedua dapat membedakan syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang ketiga dapat mengidentifikasi rukun puasa dan sunnah puasa. Dan yang keempat adalah dapat mengidentifikasi hal-hal yang dimakruhkan dan membatalkan puasa. Ya, ini ada dalil yang sering kita dengar tentang puasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Masuk pada pengertian puasa. Pengertian dan hukum puasa. Puasa atau saum menurut bahasa artinya menahan atau mencegah. Jadi puasa ini sering juga disebut saum. Menurut bahasa artinya menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Puasa hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat. Artinya, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Selanjutnya masuk pada dalil puasa. Nah, dalil puasa ini ada beberapa, tetapi yang paling utama ini yang sudah saya sempat bacakan tadi di awal. Di antaranya ada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi jelas tujuan daripada kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa ini adalah yang pertama, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa ini jaminan dari Allah, ganjaran pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ampunan
ketika kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa karena keyakinan kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka insya Allah semua dosa kita yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk pada syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Di antaranya syarat wajib puasa ini adalah yang pertama, dia adalah orang Islam. Kedua, sudah baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu atau kuasa melakukannya. Yang kelima, suci dari haid dan nifas, tentunya khusus bagi wanita. Dan yang keenam, dia menetap atau bermukim. Jadi jika keenam syarat ini ada pada diri seseorang, maka dia wajib untuk berpuasa. Selanjutnya masuk pada syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan puasa seseorang dianggap sah. Nah, syarat sah puasa ini meliputi yang pertama Islam, suci dari haid dan nifas, kemudian dia tamyiz atau berakal dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian yang terakhir adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan. Jadi puasa seseorang itu akan dianggap sah manakala dilakukan oleh yang pertama adalah orang Islam. Artinya puasa orang selain orang Islam itu dianggap tidak sah. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Artinya, seseorang yang melakukan puasa sementara dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka puasanya tidak sah. Begitu juga yang paling terakhir ini adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan. Mengapa? Karena ada hari-hari tertentu yang diharamkan untuk berpuasa. Seperti Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik sesudah Hari Raya Idul Adha. Barang siapa yang berpuasa pada hari-hari tersebut bukan saja tidak sah, tapi mendapatkan dosa. Masuk pada rukun puasa. Nah, rukun puasa adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika berpuasa, yang apabila tidak terpenuhi atau tidak dilakukan, maka dapat membatalkan atau membuat puasa tidak sah. Rukun puasa hanya terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama niat, menyengaja untuk berpuasa. Yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, demikian materi pada kesempatan hari ini yang meliputi tentang pengertian puasa, dalil yang menjadi landasan kita berpuasa, kemudian syarat wajib dan syarat sah puasa, kemudian rukun puasa. Ya demikian, semoga bermanfaat untuk kita sekalian dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita tidak lagi merasa berat atau merasa terbebani untuk berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk dapat melaksanakan puasa dengan segala ketentuannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.